Halo teman-teman, nih kembali kita di smoothing rambut yang keriting super tebal. Nah ini kemarin awalnya krus ya, tapi untuk saat ini sudah berkurang karena kemarin saya udah anjurkan untuk smoothing itu tunggu 6 bulan dulu. Nah mungkin teman-teman lihat ini seperti ini ya, tapi ini sudah banyak berkurang. Nah jadi untuk diproses kita pengerjaannya itu kita cukup pengolesan obat di bagian yang sebatas tumbuh aja ya. Nah supaya nggak terjadi lagi rambut krus. Nah seperti ini ya, nih seperti ini. Nah jadi pastikan obatnya itu hanya sebatas buat teman-teman. Nah kita pengolasan obatnya itu hanya sebatas yang rambut yang tumbuhnya ya, yang asli. Nah sampai di sini. Nah untuk menghindari rambutnya itu nggak terjadi lagi yang krus di bawah ya. Ini yang di bawah ini mungkin sebelumnya itu kena obat smoothing step 1, sekalipun rambutnya itu bengkok atau sudah berapa tahun, kalau dia bekas smoothing jangan coba-coba kena obat, mau obat sensitif kah atau obat normal kah, itu jangan ya, itu tetap krus. Jadi kita hindari pengolesan obat step 1 di bekas smoothing yang sudah kena obat. Oke, jadi kita kembali ke pengolesan obat. Nah, yang saya gunakan itu dari CBD Keratin Pro ya. Saya suka dengan obatnya. Wangi, lembut dan halus dan mengkilat juga. Nah, oke. Cekidot. Nah, untuk teman-teman pemula yang benar-benar bingung di hal ini, kenapa ya bisa rambut itu krus ya? Apalagi kalau kita itu nggak bisa analisa rambut. Hal yang krus sering terjadi ya. Yang krus sering terjadi, datang ke salon rambutnya belum krus, setelah dikerjain kenapa jadi krus. Nah itu perlu pemula tahu penyebabnya itu adalah satu, kebanyakan obat. Nah setelah kebanyakan obat juga obatnya itu ketimpa sama yang bekas smoothing ya, itu dihindari. Nah, buat pemula yang benar-benar mungkin bingung, kenapa ya tadi rambutnya itu enggak keriting tapi kok udah ini. Nah buat kamu yang pemula, ikuti aja teknik yang saya bagikan ini. Kalau rambutnya itu memang bekas smoothing, hindarilah untuk pengolesan obat bagian yang lurus, sekalipun itu udah bengkok atau masih ada kelihatan gelombangnya, itu wajar. Karena kenapa, udah lama juga mungkin dia baru smoothing ya. Jadi usahakan pengolesan obat itu angkat bagian pangkal rambut ke atas supaya rambut itu tidak kusut ya. Angkat bagian pangkal itu ke atas juga untuk menghindari penumpukan obat di pangkal. Nah emang kenapa Kak Sandra kalau obatnya itu menumpuk di pangkal? Nah itu nanti kalau obat menumpuk di pangkal itu bisa menyebabkan rambut patah, rontok. Nah kalau terlalu banyak pun dia menumpuk di akar, bisa copot rambutnya ya. Usahakan pengolesan obat itu cepat, 10-15 menit itu harus sudah selesai ya. Kalau teman-teman makan waktu 30 menit pengolesan obat, kasihan rambut yang pertama kita kasih obat udah keburu masuk, terus yang terakhir ketinggalan. Nah seperti itu. Apalagi untuk rambut yang seperti ini, yang membuat kita itu sering gagal adalah ketika pikiran kita nggak bisa kita kontrol ya. Kenapa nggak bisa dikontrol? Karena kita bingung melihat rambut yang udah seperti ini. Nah kita kira orang itu yang ngerjain itu salah ya. Jadi buat teman-teman pemula, biasanya kan saya pengolesan obat di sini selalu posisi basah untuk menghindari rambut krus. Kebetulan ada yang meminta kalau posisi rambut kering kayak mana Kak Sandra. Nah kalau posisi rambut kering itu buat saya jadi lambat sekali. Saya harus hati-hati benar supaya rambut yang di bawah tidak rusak. Tapi kalau saya kasih posisi rambut basah, saya lebih cepat mengerjakan rambut. Kenapa? Jadi bagian di bawah saya udah benar-benar ini nggak bakalan
nggak bakalan krus. Tapi kalau saya kasih posisi rambut kering, itu harus benar-benar saya ekstra untuk menjaga supaya rambut tidak krus. Nah itu loh teman-teman. So buat teman-teman pemula yang memang benar-benar pengen tahu sekali penyebab dari itu rambut krus itu, ikuti terus video-video saya, aktifkan notifnya supaya ketika saya itu nanti buat video terbaru teman-teman dapat ya. Sangat bermanfaat sekali buat teman-teman yang mungkin masih kebingungan. Ya, jujur ya, dulu juga waktu pertama kali saya buka salon, saya juga kebingungan gitu loh. Saya bingung menganalisa rambut. Apalagi posisi rambut seperti ini, aduh. Dulu kalau saya itu blank, kadang saya kasih masker di bawah, kadang saya kasih obat sekali lewat sambil saya semprot pakai air, tetap juga krus. Nah, setelah sekian lama 10 tahun ini saya belajar terus gimana caranya supaya hasil smoothing saya itu terus berkembang gitu, lebih bagus lagi. Akhirnya saya dapat teknik yang udah saya lakukan ini. Sudah lama juga saya coba teknik ini yang membuat saya nyaman gitu. Saya nyaman, saya tenang. Kalau dulu enggak. Kalau dulu saya pengolesan obat selalu bingung dan khawatir. Kenapa? Karena posisi rambut itu kadang dia kelihatannya seolah-olah kayak lurus, ternyata rambutnya keriting. Nah kadang bingung, itu rambutnya itu tumbuhnya sampai di mana. Nah seperti itu, apakah obatnya sampai ke bawah gitu. Jadi pernah juga pengalaman saya pengolesan obat itu, saya kira kalau saya kasih juga sekali lewat bagian bawahnya itu, saya kira nggak bakalan ngekrus. Ternyata parah banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin banyak sekali ya fatal di hal-hal yang krus ini, keriting halus, ngaret, itu sama ya. Kalau udah ngaret itu udah menyerupai, apalagi posisi kita pengolesan obat. Kalau bagian yang bekas smoothing itu kita kasih obat step 1, itu udah jelas-jelas ngaret ya. Kalau dia udah ngaret berarti itu nanti hasilnya bakalan krus. Nah jadi buat teman-teman yang mungkin masih penasaran, apa sih Kak Sandra ini kok yang bagian bawah kok nggak dikasih? Ya ini teknik saya, ini yang membuat saya sekarang ini benar-benar nyaman gitu ya, dan hasil pekerjaan saya bagus. Sudah saya praktekkan sekian lama. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru ikutin video-video saya, coba deh cek semua lengkap. Di sini lengkap pengolesan obat, cara pencatokannya, dicek aja ya buat teman-teman supaya teman-teman nggak keliru gimana caranya pengolesan obat, gimana caranya pencatokan. Itu murni saya kasih buat teman-teman semuanya karena pengalaman saya itu benar-benar saya curahkan di sini gitu ya teman-teman. Kelihatannya dari luar dia itu masih lurus, tapi di dalam keritingnya itu udah parah gitu. Nah kita harus hati-hati. Buat yang seperti ini biasanya saya kasih posisi basah supaya nggak kering rambutnya. Hasilnya sih kelihatan lebih kering ya, dia lurus tetapi lebih kering. Tapi tadi kalau saya kasih posisi di basah, ini pasti lebih lembut ya, hasilnya tetap bagus. Tapi jangan salah,
buat teman-teman, walaupun smoothing kita itu sudah maksimal kita kerjakan, hasilnya nggak selangsung bagus gitu ya, nggak secepat itu langsung berubah jadi ke rambut normal dia ya teman-teman. Nanti lama-lama dia akan berkurang dengan sendirinya. Biasanya rambut yang seperti ini kalau kena panas dia krus bagian bawahnya itu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang pemula nggak usah takut. Nanti kalau udah dingin juga itu pasti udah bagus kok ya. Apalagi kalau customer kita itu rempong, memang kita kacau ya. Nanti di smoothing ulang makin parah. Kalau udah krus ya buat teman-teman, kalau udah krus nggak bisa diulang ya. Jadi caranya gimana dong Kak Sandra kalau udah rambut krus? Caranya itu harus pakai conditioner setiap keramas. Nah, apalagi kalau kita pakai sampo nggak pakai conditioner, itu nggak bakalan tersisir rambutnya ya. Jadi ini saya kasih sampai bagian yang rambut baru tumbuh. Bagian bawah saya biarkan aja, saya nggak kasih masker, saya nggak kasih apa-apa. Toh juga saya kasih masker hasilnya sama seperti itu, jadi mending nggak usah dikasih. Nah, jadi metode ini udah saya lakukan sudah sekian lama ya. Yang mungkin teman-teman bertanya tadi, kok nggak dikasih masker bagian bawah, kok nggak dikasih obat sensitif, kok nggak dikasih obat normal Kak Sandra? Itu udah lama saya stop ya. Saya nggak lagi pakai metode yang itu. Nah, kalau contohnya customernya bertanya, Kak Sandra kok bawahnya itu nggak dikasih? Iya, kamu mau rambutmu sama kayak gini juga? Nah, itu saya bilang kayak gitu sama customer saya. Enggak dong. Nah gitu. Ini kenapa rambutnya seperti ini? Karena kemarin kakak pas smoothing rambutnya itu kena obat step 1. Oh iya ya, pentasan rambutku seperti ini ya. Iya. Jadi caranya itu kita nggak boleh kasih obat bagian yang udah kena obat, bagian yang smoothing lah gitu ya, yang masih lurus gitu, nggak bisa. Nah, jadi itu harus kita jelaskan buat customer kita supaya mereka paham gitu. Jadi untuk saat ini para pelanggan saya udah jarang bertanya, Kak kok nggak sampai bawah? Nggak ada lagi, kecuali dia itu pelanggan baru. Kalau pelanggan baru pertama kali dia datang di itu pasti ditanya. Nah, jadi nggak usah takut, jelaskan aja ya. Apalagi kalau rambutnya udah rusak, udah kering, dia pasti percaya gitu. Oh iya ya, pentasan rambutku seperti ini. Iya, gitu aja jawabannya. Jadi jangan takut, jangan panik. Kalau hasilnya pun nggak serambut yang bagus sekali, iya, beda jenis rambut, beda hasilnya. Teman-teman haruslah hati-hati untuk melakukan smoothing. Jadi jangan karena kita udah bisa smoothing rambut satu orang, akhirnya kita udah puas. Jangan juga ya. Sampai saat ini saya masih terus melatih diri saya untuk mendapatkan hasil yang benar-benar bagus. Jadi setelah saya udah selesai pengolesan obat tadi, saya langsung smoothing 2 jari ya. Saya ratakan. Nah seperti ini ya, ini namanya smoothing 2 jari supaya rambutnya itu nggak ada penumpukan obat, supaya rambut itu nggak berkerut gitu. Jadi ini harus kita buat bagus ya. Kalau contohnya kita tunggu aja 30 menit ini baru di smoothing 2 jari, saya rasa hasilnya udah ngaret banget itu. Ini aja saya cuman berapa menit aja sampai di atas, ini saya smoothing udah kayak ngarit-ngarit gitu ya. Buat teman-teman perhatikan ya, obat jangan terlalu kelamaan, itu juga bisa mengakibatkan krus. Kemarin saya dapat WA, Kak ini rambutku kenapa ya? Hah? Saya lihat rambutnya itu, loh ini kenapa? Ini kelamaan obat. Iya Kak, 1,5 jam. Ampun DJ, 1,5 jam saya udah di step 2 loh. Nah 1,5 jam nunggu obat. Bayangkan teman-teman, kalau saya itu udah selesai, saya udah step 2, tinggal nunggu mencuci sama menceringkan sama mencatok ya. Jadi kita harus bisa mengontrol tangan ya. Kontrolnya itu di tangan kita, pengolesan obatnya. Begitu sampai di bagian yang tumbuh, lepaskan. Jangan sampai sisir itu kena bagian yang lurus ya. Itu penting sekali.
pencatokan itu rambut harus kencang sekali ditarik ya, kencang bagian pangkalnya itu, nggak boleh kendor-kendor ya. Kalau contohnya itu rambutnya itu agak kasar, kita pencatokannya itu molor, hasilnya itu bisa berkerut, bisa juga gosong ya. Jadi perhatikan buat teman-teman, pencatokan bagian akar jangan digosok-gosok, itu juga bisa mengakibatkan akar rambut itu patah-patah. Nah, jadi harus kencang. Nah, kalian perhatikan setiap gerakan tangan saya itu punya banyak manfaat. Banyak sekali artinya. Kalau tangan saya itu, coba teman-teman perhatikan, itu nunduk. Fungsinya nunduk itu apa? Supaya kulit kepalanya itu enggak kena. Ya, pelanggan kita itu harus kita arahkan itu kepala agak ditahan. Kalau mereka ngikut-ngikut pas kita tarik, nanti bisa kita gagal fokus ya. Jadi bagian tengkuk, bagian belakang itu harus kita suruh nunduk customernya supaya bisa hasil yang bagus, juga menghindari kena kulit kepala. Nah, saya juga di sini mau jawab pertanyaan teman-teman, di mana yang menggunakan catok itu apakah rambutnya ketarik-ketarik. Nah, untuk saat ini saya nggak pernah ketarik rambut. Kenapa? Karena mungkin yang ketarik itu bukan catoknya yang salah ya. Karena yang tarik rambut itu bukan catok kita gitu. Ambil posisi rambut yang benar. Parting posisi rambut yang benar. Jangan ada yang nggak rapi. Kalau nggak rapi dia bakalan nyangkut-nyangkut dan akhirnya si customer kesakitan dan kita juga nggak bisa dapat fokus bagian akarnya ya. Kita suruh pasien kita itu nunduk supaya akarnya itu benar-benar dapat. Begitu caranya supaya tidak ketarik-ketarik. Satu, catokan kita itu kendor atau longgar, itu jadi ketarik juga rambutnya. Penarikan rambut harus kencang, sisir catoknya yang kencang ya teman-teman. Kalau catoknya itu, kalau saya ya nggak, penekanannya itu nggak kuat sekali. Untuk dipanasnya itu saya menggunakan 220 derajat suhunya. Saya nggak ganti-ganti ya. Saya kontrol di tangan saja supaya saya tidak terlalu menggosok dan tidak menekan terlalu kuat ya. Jadi kita arahkan si customer supaya dia menahan kepala, ketika kita tarik dia jangan ngikut-ngikut. Ya, jangan ketarik-ketarik gitu, itu sakit ya, sakit. Nah, ini posisi rambut, coba teman-teman perhatikan. Rambut bagian atasnya itu rata, bagian bawahnya juga rata. Jangan sampai bekas yang udah kita catok di bawah kita ambil lagi. Nah, itu yang bikin ketarik-ketarik, bukan sisirnya yang ada di catok. Ya, teman-teman. Itu banyak gagal paham ya. Itu katanya dibuang sisirnya yang dicatok. Nah, saya rasa yang produksi catok itu nggak salah deh. Bikin catok seperti itu pasti ada fungsinya ya. Begitu dia teman-teman semuanya. Jangan lupa buat teman-teman yang udah merasakan manfaat dari channel ini, di komen. Komen yang benar, komen yang bermanfaat, komen yang benar-benar membangun ya. Kita di sini sama-sama belajar. Saya juga enggak merasa saya itu udah pintar, enggak. Saya enggak merasa kalau saya itu udah senior, enggak juga. Saya hanya berbagi apa yang saya alami ya. Saya enggak merasa senior, saya enggak merasa udah memang benar master, enggak. Tapi saya mau berbagi pengalaman yang udah pernah saya rasakan, supaya teman-teman pemula enggak merasakan hal yang sama saya rasakan ya, seperti itu. Kalau orang yang benar-benar tahu hasil kerjanya ini, enggak bakalan seperti ini rambutnya ya, enggak bakalan seperti itu kalau memang benar-benar dia tahu. Nah, tapi di sini kita perlu sekali belajar buat teman-teman kita yang mungkin kursus juga tapi enggak mendapatkan, karena kursus itu enggak menjamin kita itu bisa pintar ya. Nggak menjamin di situ kita kursus, di situ kita langsung dapat, enggak. Saya juga dulu kursus tapi saya nggak dapat itu. Yang buat itu saya dapat pengalaman sendiri. Setiap hari saya latih, setiap hari saya latih diri saya, setiap ada customer saya latih. Seperti itu. Jadi nggak saya langsung begitu saya semua tingin rambut langsung dapat. Sampai sekarang aja saya masih banyak sekali belajar untuk menganalisa rambut ya. Terkadang rambut itu kelihatannya itu tipis, tapi bisa juga dia gagal. Nah, jadi kita harus koreksi diri kita, di mana letak kesalahan kita, ya supaya kita besok nggak terjadi lagi seperti itu. Nah, seperti ini coba teman-teman lihat.
Lihat pencatokan saya kencang ini. Tapi bukan berarti kulit kepalanya ikut ketarik. Nah, perhatikan kalian gerakan tangan saya, ya. Perhatikan kalian gerakan tangan saya, kemana tangan saya itu bergerak. Nah, coba teman-teman perhatikan dan praktekkan. Kenapa bisa saya lambat? Itu ada tekniknya, cuma saya nggak bisa mengungkapkan gitu. Saya hanya bisa memberikan bayang-bayangan kepada teman-teman semuanya supaya kalian cepat menangkap, begitu ya. Bagian atas itu kita harus angkat tegap ke atas seperti ini supaya bagian pangkalnya itu dapat, ya. Seperti ini bagian pangkal atas. Kalau kita nggak dapat bagian pangkalnya, itu juga bisa mengakibatkan fatal. Itu bisa mengakibatkan nanti rambutnya itu tumbuh patah-patah, ya, patah-patah. Akhirnya dia di atas cepat mengembang. Itu juga harus perlu kita perhatikan. Karena kalau kita bekerja itu kita harus memberi yang terbaik buat customer kita supaya mereka kembali lagi datang. Ya, itu kunci utama kita. Servis kita buat pelanggan kita. Bagaimana supaya dia kembali lagi datang sama kita dan kita bisa lihat, oh ternyata rambut yang kemarin hasilnya bagus. Seperti itu ya, ternyata smoothing yang udah pernah saya kerjakan rambut dia itu ternyata bagus. Disitulah kita tahu ya. Yang membuat kita itu tidak tahu hasil kerja kita ketika pelanggan kita tidak pernah lagi kembali kepada kita, ya. Banyak orang seperti itu, ketika pelanggannya itu tidak datang lagi, yang mereka keluar masuk tidak datang ke satu tempat, ya. Itu kita nggak tahu hasilnya. Tapi untuk saat ini banyak pelanggan saya, mereka tetap kembali. Dan kalaupun mereka pergi ke tempat lain rambutnya rusak, mereka akan tetap kembali. Nah, apa kata mereka? Mereka bilang seperti ini, kan kalau rusak kan kakak bisa perbaiki. Nah, teman-teman tahu nggak, untuk memperbaiki rambut itu bagi saya itu bukan hal yang gampang sekali loh. Otak saya itu terkuras gitu. Nah, setiap itu pelanggan saya itu mereka bilang rambutnya udah rusak, ketika saya udah perbaiki, udah kurusnya udah hilang, saya anjurkan mereka, tolong dong jangan pindah-pindah salon dong. Bukan berarti saya keberatan. Nah, kalau hasilnya bagus nggak masalah. Tapi kalau hasilnya udah rusak seperti ini, saya pusing ngerjakan. Karena saya nggak mau hasil pekerjaan saya itu nggak kelihatan. Seperti itu. Nah, perhatikan tangan saya ya teman-teman. Jadi sambil saya cerita, teman-teman harus sambil perhatikan tangan saya. Supaya kita sama-sama bisa yang saling mendukung, saling membangun. Nah, nanti bagian terakhirnya itu finishing pakai sisir ya. Pakai sisir, pelan aja turun ke bawah. Biasanya rambut jenis seperti ini kalau kena panas dia ada yang berbulu. Ada juga jenis rambut seperti itu kayak krus dia. Nah, tapi kalau udah dingin hasilnya enggak, hasilnya lurus. Ada rambut seperti itu ya. Jadi nggak usah panik buat pemula. Nah, kalau contohnya pelanggannya bilang, aduh rambutku kenapa ini begini? Nah, kita jelaskan. Nanti kalau sudah dingin rambutnya itu pasti jatuh. Nah, ini bagian finishingnya, tidak usah perlu berulang kali seulang-ulangnya, karena ini bagian step 1. Nanti hasilnya semakin kurus kalau kita catok semakin banyak. Untuk mempercepat proses pengerjaannya itu kita dinginkan pakai hair dryer yang dingin ya. Nah, jadi step 2 nya itu saya udah tuangkan ke hair masker yang udah kosong supaya saya gampang untuk pengolesan obatnya. Ini saya oles sekitar 10 menit saya diamkan ya teman-teman. 10 menit saya diamkan. Pastikan rambutnya itu sudah dingin baru oles step 2. Jangan kebanyakan sisir. Kalau rambutnya udah benar-benar kusut banget, usahakan jangan banyak sisir. Nah, usahakan penyisirannya itu sekali aja turun ke bawah. Kalau udah ngaret stop. Ya, pakai jari aja pengolesan obat step 2. Kalau dia udah menggumpal, udah kayak ngaret gitu, stop pakai sisir. Lanjut pakai tangan. Ya, buat teman-teman pemula, tetap semangat, tetap berjuang. Saya semangat sekali dengarkan mereka yang bilang, aduh Kak Sandra, setelah ketemu channel sama Kak Sandra saya jadi semangat lagi deh. Saya jadi berani lagi bangkit. Nah, setelah saya udah down, lihat hasil pekerjaan saya ketemu channel Kak Sandra, akhirnya saya semangat lagi. Ya, semua kita pasti pernah mengalami kegagalan ya. Nggak ada yang semua itu benar, nggak ada yang langsung pintar. Kalaupun rambut orang rusak bukan sengaja kita rusakkan.
ya. Nah, setelah saya diamkan 10 menit baru saya cuci. Nah, kita bilas dulu ya, kita bilas dulu step 2-nya, kita buangkan. Setelah udah kita bilas, baru kita kasih conditioner ya. Kita kasih conditioner, kita pijat sebentar. Oke. Nah, baru kita keringkan. Usahakan rambut searah ke bawah ya. Jangan disisir pakai sisir. Pakai jari aja, dipecahin sampai dia benar-benar lurus. Nah, ini dia hasilnya udah benar-benar bagus. Dia kelihatan kering, tapi jangan takut. Nanti setelah dia udah itu 3 hari dia bisa jadi lebih lepek lagi. Itu biasanya jenis rambut yang seperti ini ya. Jenis rambut yang seperti ini memang susah sekali untuk lembut seperti rambut pada umumnya. Karena dia helainya tipis tapi rambutnya tebal. Oke, buat teman-teman semuanya tetap semangat, tetap berjuang. Doakan, dan saya doakan juga teman-teman semoga sukses, semoga berhasil. Yang belum buka sendiri saya doakan segera cepat buka sendiri. Yang mungkin membutuhkan modal, saya doakan modalnya segera tercukupi. Mungkin yang butuh tempat cari kios, saya doakan cepat dapat kios. Ya, kita harus saling mendukung. Komen sebanyak-banyaknya di bawah. Kita saling mendukung, kita saling support satu dengan yang lain ya. Supaya kita itu satu partner kerja itu kerjasamanya bagus ya. Kalau teman-teman itu berhasil, saya juga bahagia. Ya, saya nggak pernah merasa takut kalau kita punya saingan, nggak. Rezeki kita sudah diatur masing-masing. Oke teman-teman semuanya, tetap semangat, tetap berjuang ya. Yang belum like, yang belum subscribe, yang belum komen, di komen aja. Kalau kalian nonton video saya lewat dari 5 menit, pasti komennya kelihatan dan pasti saya balas. Tapi kalau kalian nggak nonton sampai habis, komennya nggak bakalan kelihatan ya teman-teman semuanya. Jangan lupa di share juga. Jangan lupa juga teman-teman diaktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan untuk berita-berita terbaru dari saya. Oke, bye-bye. Selamat menikmati, selamat mencoba. Tuhan memberkati. See you.